Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk kembali menikmati hari anugerah Tuhan di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, bahwa kasih setia Tuhan selalu kami alami, kami nikmati hari lepas hari dalam kehidupan ini. Kami akan mengawali seluruh kegiatan kami dan melandaskan seluruh aktivitas kami dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman kebenaran Allah. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami sehingga dalam tuntunan Roh Kudus kami akan mampu memahami mengerti firman Tuhan. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui edisi Minggu 10 Januari 2021, bacaan kita terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Firman Tuhan berkata, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Pengetahuan kita terbatas. Iatu kapassananta maangge. Itulah tema kita di hari ini berangkat dari bacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih, seorang pemuda sangat optimis dalam bersekolah. Dalam satu waktu ia berkuliah di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Usai menjadi sarjana dari kedua jurusan, ia berupaya untuk lanjut ke jenjang S2 dengan 2 bidang juga. Secara ilmu dan bidang tidak diragukan lagi. Namun suatu waktu dia berkata bahwa ilmu yang ia kejar selama ini sangatlah terbatas. Dia tidak menjadi ahli pada kedua bidang yang ditekuninya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Petrus sebagai seorang nelayan yang profesional tidak diragukan lagi. Sangat menarik, perjumpaan dengan Yesus membuat Petrus dan teman-temannya yang ahli pada bidangnya pun secara logika tidak mungkin di siang hari ada ikan, sedangkan di malam hari saja sulit ikan. Namun Petrus berkata, "Tetapi karena Engkau menyuruh, maka aku akan menebarkan jala juga." Petrus dan teman-temannya terkesan bimbang juga. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka mereka mengerjakannya. Sesuatu yang sangat melampaui batas-batas logika dan cara berpikir Petrus dan teman-temannya ketika mendapat tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya.
Saudara-saudara, seiring dengan perjalanan waktu, kita pun memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat menuntun kita mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Walaupun demikian, kita juga mesti sadar bahwa kita pun memiliki keterbatasan pengetahuan untuk menjawab semua hal yang ada di depan kita. Karena itu, tetaplah mengandalkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Karena hanya dengan cara demikian, kita akan dimampukan dan mengerti bagaimana cara Allah bekerja dalam kemampuan kita yang terbatas. Jadilah pribadi-pribadi yang luar biasa untuk Tuhan, dan pakailah hidup kita yang terbatas untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Nya dalam hidup keseharian kita. Roh Kudus menuntun dan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebersamaan kita di dalam persekutuan dan melalui renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Kita berdoa. Kami senantiasa mengagungkan Engkau ya Allah. Kami senantiasa memuji dan memuliakan kuasa dan kasih-Mu. Sebab siapakah kami ini? Kami adalah bejana tanah liat yang begitu rapuh. Dan dalam kerapuhan itulah kami senantiasa rindu untuk dikuatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan kami, yang menenangkan kami untuk dapat melangkah dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkati dan lindungi mereka dalam menjalani hari-hari yang begitu berat, sehingga mereka akan tetap berpengharapan, meyakini, mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan kehidupan, baik karena ekonomi, karena tidak lagi bekerja, karena persoalan bersama dengan suami istri, orang tua, saudara, dan anak-anak. Tolonglah mereka ya Allah menghadapi semuanya itu, sehingga mereka akan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan bersama-sama, dan Tuhan akan membuat pergumulan itu menjadi sukacita, dan pergumulan itu akan menjadi ringan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Secara khusus hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Allah, sehingga mereka akan tetap sehat dan kuat. Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga melalui medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, di dalamnya Tuhan akan menyatakan belas kasih dan kemurahan, sehingga mereka akan menjalani semuanya itu dengan penuh pengharapan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka akan dinyatakan sehat, sembuh, dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan ke depan. Tuhan bukakan jalan, sehingga apapun yang mereka rindukan, apa yang mereka rencanakan, kelak boleh terwujud dalam rancangan Allah sendiri. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang. Jaga dan peliharakan kehidupan mereka siang dan malam. Ya Allah, seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa untuk persekutuan ibadah hari Minggu yang dilakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati semua jemaat Tuhan yang datang bersekutu, baik di ibadah subuh, pagi, dan sore. Lingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Anugerahkanlah kami dengan kesehatan, dan jauhkanlah ya Tuhan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, terutama dari wabah COVID-19, sehingga ketika kami beribadah, kami akan tetap sehat dan kuat, dan Tuhan pun menjauhkan kami dari paparan virus corona, sehingga kami akan tetap sehat kuat menjalani kehidupan ini. Berkenanlah dalam kasih-Mu Tuhan,
memulihkan keadaan bumi dan bangsa ini, sehingga bumi, bangsa dan dunia ini akan kembali sehat. Wabah COVID-19 akan segera berlalu dan berakhir. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, karena kami sungguh berada dalam situasi dan keadaan yang sungguh berat, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami yakin dan percaya bahwa kami akan melaluinya. Bapa di surga, ini doa kami, ini pengharapan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan menyertai. Shalom.